ya, selalu didoakan sama malaikat juga gitu insyaallah. Kadang-kadang apa namanya suka sambil elus perut ya. Tapi saya baru tahu dari dokter kemarin, ternyata nggak boleh terus sering ngelus perut ternyata, karena takut terjadi kontraksi katanya. Jadi juga saya pikir, aduh kemarin ngaji selama ini elus-elus perut terus gitu kan. Aduh mudah-mudahan Allah melindungi deh, Allah melindungi mudah-mudahan. Jadi ya ngaji sekarang nggak elus-elus perut lagi, cuma dekat-dekat saja. Memasuki 2 bulan pernikahan mereka, pasangan Dude Herlindo dan Alisa Subandono kian terlihat serasi dan nyaris selalu menjalani berbagai kegiatannya bersama-sama. Ica yang kini memakai hijab pasca menikah juga terlihat makin cantik dengan berbagai koleksi hijab terbarunya yang serasi, tidak mencolok namun tetap membuat aura kecantikannya kian bertambah. Namun baru 2 bulan menikah dan pasca berbulan madu ke Turki dan Tanah Suci, benarkah Alisa dan Dude tak sabar lagi ingin memiliki momongan agar kebahagiaan pernikahan mereka makin sempurna? Benarkah jika Alisa tengah hamil? Doain aja ya kalau untuk itu gitu. Yang jelas kita kapanpun itu diberikan ya insya Allah kita siap, kita terima, kita berdoa aja gitu supaya mungkin, dan kita mohon doanya juga. Insya Allah. Arni sudah penuh. Meski tak sabar ingin memiliki momongan, namun Ica dan Dude kembali menyerahkan semua keinginan di hati kepada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana dengan hari-hari Ica dengan status sebagai Nyonya Dude Herlino? Benarkah untuk menunjukkan tanggung jawabnya sebagai istri yang baik, Ica selalu memasak, membangunkan sang suami dari tidur, hingga selalu berusaha mengontrol jam makan sang suami? Seperti apa bentuk cinta Ica kepada Dude suaminya? Masak, bangunin tidur, atau misalnya ngingetin makan kalau misalnya lagi syuting Ica nggak bisa nemenin. Terus juga ya banyak sih ya gitu, semuanya sih. Lagi tidur nih nyanyiin. Enggak, apa ya, apapun sih gitu. Jadi maksudnya memang ya berusaha untuk membuat rumah tangga ini senyaman mungkin, Amin. sebahagia mungkin, dan ya insya Allah kita akan tetap terus seperti ini. Amin. Ya kita kan baru sebulan ya gitu, maksudnya Ica sendiri juga masih banyak banget yang harus Ica pelajari, masih banyak banget yang harus Ica ketahui untuk menjadi seorang istri yang baik gitu. Tapi apapun itu, semua kewajiban seorang istri insya Allah bisa Ica jalankan, dan apapun yang Ica lakukan, apapun dimanapun dan kapanpun, pasti Ica akan berusaha memberikan yang terbaik gitu untuk suami Ica gitu. Mulai dari menjaga keharmonisan rumah tangga, menjalani seluruh kewajiban sebagai seorang istri, dan juga menjaga kehormatan seorang suami. The stars lean down to kiss you, and I lie awake and miss you. Pour me a heavy dose. Sementara itu, sahabat Dude Teguh Wisnu tampaknya baru saja melewati satu momen yang penuh kecemasan. Shiren yang beberapa hari lalu kembali masuk ke rumah sakit karena didiagnosa terserang bakteri di saluran pencernaan, akhirnya bisa bernafas lega karena Shiren sudah pulang ke rumah. Lantas, seperti apa rasa syukur Wisnu terhadap keadaan sang istri yang sakit dalam keadaan hamil 5 bulan, namun kini sudah kembali sehat? No, I haven't slept in 2 days, 'cause cold nostalgia chills me to the
Menuju 5 bulan. Sepertinya kalau hitungannya 5 bulan. Ya, dia udah keluar rumah sakit. Kebetulan kemarin agak ngedrop ya. Mungkin karena masalah di satu sisi masalah pencernaan aja. Masalah pencernaan, kata dokter ada bakteri. Jadi cukup keletihan, kecapean. Terus waktu itu kita syuting juga. Saya syuting di Cipanas teman sama Shiren. Dia ikut nginep juga di sana. Jadi mungkin agak kecapean aja untuk wanita hamil ya. Iya. Akhirnya Shirin pulang ke rumah. Wisnu hadir sebagai suami siaga yang menjaga sang istri dan sang calon bayi setiap saat. Tidak hanya itu, Wisnu pun kini memiliki kebiasaan mengaji bersama sang istri atau mengaji namun sambil mengelus-elus buah hatinya yang sedang dikandung Shirin. Namun benarkah karena kebiasaannya itu, Wisnu sempat terkejut karena dilarang oleh dokter? Shiren kemarin sempat bilang, Shiren yang ngomong ya, Shiren yang ngaji bareng yuk gitu ya, ngaji bareng, kita ngaji. Dia kadang-kadang kalau udah dia ketiduran, saya ngaji gitu ya, dia dengerin sambil saya dengar saya ngaji, dan itu kadang-kadang membuat hati kita tenang, insya Allah ya. Selalu didoakan sama malaikat juga gitu, insya Allah. Kadang-kadang suka sambil elus perut ya. Tapi saya baru tahu dari dokter kemarin, ternyata nggak boleh terus sering ngelus perut ternyata, karena takut terjadi kontraksi katanya. Jadi juga saya pikir, aduh kemarin ngaji selama ini elus-elus perut terus gitu kan. Aduh mudah-mudahan Allah melindungi deh, Allah melindungi mudah-mudahan. Jadi ya ngaji sekarang nggak elus-elus perut lagi, cuma dekat-dekat saja. Sempat mau cerai dari komedian Ginanjar, namun akhirnya kembali memilih untuk mempertahankan rumah tangganya. Susi Rianti belum pulang juga ke rumah sang suami sampai saat ini. Lantas ada apa lagi dengan rumah tangga Ginanjar? Benarkah jika penyesalan Susi dan kata maaf dari Ginanjar beberapa waktu lalu hanyalah kata-kata manis yang terucap di bibir saja? Sempat mengejutkan publik dengan pengakuannya untuk bercerai dari pelawak Ginanjar, Susi Rianti, istri Ginanjar, ternyata menyesal dan meminta maaf. Namun pasca penyesalan dan permintaan maafnya, Susi Rianti yang sempat jatuh sakit ternyata belum juga pulang ke rumah Ginanjar. Lalu kemana istri Ginanjar ini? Benarkah Ginanjar dan sang istri sudah 3 bulan belum bertemu? Dan mengapa Ginanjar yang ditanya tentang keberadaan istrinya tiba-tiba terlihat gugup saat menjawab tentang kedatangannya ke sebuah acara tanpa didampingi Susi? Lantas, benarkah Susi Rianti belum pulang ke rumah karena malu dengan ibunda Ginanjar dan keluarga besar suaminya itu? Nggak ikut deh. Kenapa nggak diajak? Karena nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Karena nggak diajak. Karena nggak ada apa saya. Aku belum ketemu sama Mas Ginanjar gitu. Semenjak aku pergi dari rumah itu udah 3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih lah. Iya. Udah di Jakarta. Cuma belum ke rumah saya, belum ke rumah ibu saya. Mungkin lagi di pohon-pohon kayaknya. Belum ke rumah deh. Masih mencari waktu yang tepat buat ketemu ibu saya. Ya mungkin karena kesibukan juga ya, tapi karena ya itu mungkin ada rasa nggak nyaman atas kejadian kemarin aku habis bicara di publik, di media gitu. Jadi ngerasa mungkin aku juga masih kesel sama aku, dan aku juga ngerasa nggak nyaman, dan ya belum ini aja deh waktunya untuk bertemu. Iya, dia belum datang ke rumah nih, belum masih nunggu waktu yang tepat kan malu dia kali habis ngomong seperti itu ya. Akhirnya dia merasa harus mengumpulkan keberanian. Ini yang dulu namanya siapa? Harus membuang dulu rasa malunya untuk ketemu dengan
ibu saya dan keluarga. Tiga bulan pasca Susi Rianti mengaku kurang mendapat perhatian dari Ginanjar dan ingin bercerai, Susi memang sempat tampil meminta maaf. Pasca permintaan maafnya, Susi pun